Kisah nyata seorang wanita jatuh hati dan bermain hati dengan ipar tanpa ada penyesalan. Kelanjutan dari kisahnya hanya ada dalam video cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan keberkahan dari cerita kisah nyata ini. Raka. Kak kembali dari perjalanan bisnis panjang ketika pertama kali melihat Naila di rumah adiknya, Dimas. Gadis itu tampak sibuk menyiapkan hidangan, sesekali tersenyum gugup ketika Dimas memperkenalkannya. Naila adalah sepupu jauh istrinya yang datang ke kota untuk kuliah. Raka tak pernah berpikir wajah sesederhana itu bisa meninggalkan jejak di pikirannya begitu dalam. Sejak hari itu, rumah adiknya menjadi tempat yang paling sering ia kunjungi. Ia selalu punya alasan, mengantar dokumen, menengok keponakan, atau sekadar mampir minum kopi. Setiap kali, tatapannya selalu berhenti pada Naila, gadis polos dengan mata teduh yang tak pernah menatapnya lama. Naila merasa kikuk. Ia tahu Raka adalah sosok terhormat dalam keluarga, tenang dan berwibawa, tapi sorot matanya terlalu dalam untuk diabaikan. Ia berusaha menjaga jarak, tapi setiap pertemuan kecil seolah punya daya tarik sendiri. Hujan turun sore itu. Raka meminjamkan jaketnya, dan untuk pertama kalinya, jari mereka bersentuhan. Detik itu juga, keduanya tahu ada sesuatu yang berbahaya mulai tumbuh diam-diam di hati mereka. Hari-hari berikutnya berubah jadi permainan diam. Raka berusaha menahan diri, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri untuk mencari keberadaan Naila. Sementara Naila mulai takut akan debar yang ia rasakan setiap kali pria itu memanggil namanya dengan nada lembut. Di rumah, Dimas tak menyadari apapun. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan percaya pada keduanya. Naila mulai membantu Raka dengan pekerjaan administrasi di kantor, alasan yang sebenarnya hanya untuk menghabiskan waktu bersama tanpa diketahui siapapun. Suatu malam, Raka memandang Naila di bawah cahaya lampu ruang kerja. Ia tampak begitu tenang, sesekali mengernyit membaca laporan. "Kamu terlalu baik untuk dunia seperti ini," bisiknya lirih tanpa sadar. Naila hanya tersenyum, tapi matanya bergetar. Sejak malam itu, keduanya tak lagi sama. Ada batas yang mulai kabur, antara rasa kagum, kasihan, dan cinta yang tak seharusnya muncul. Raka mencoba menjauh. Ia takut pada dirinya sendiri. Tapi setiap kali ia mencoba pergi, Naila selalu muncul, membawakan makanan, menanyakan kabar, atau sekadar menyapanya dengan polos. "Kak Raka kenapa diam terus?" tanyanya suatu hari. Raka hanya tersenyum, menahan perasaan yang mulai menggerogoti logika. Sementara itu, Dimas mulai curiga. Ia melihat cara Naila menunduk setiap kali Raka datang, dan cara kakaknya menatap terlalu lama. Ia menepis pikiran buruk itu, tapi benih ketegangan mulai tumbuh di dalam rumah itu. Suatu sore, saat hujan lagi-lagi turun, Raka dan Naila terjebak di kantor sendirian. Listrik padam. Dalam gelap, Naila gemetar ketakutan. Raka menenangkannya dengan memegang tangannya, dan detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Tapi begitu lampu menyala, mereka sama-sama tahu, kebersamaan itu tidak boleh terjadi lagi. Raka mulai menarik diri. Ia berhenti berkunjung ke rumah adiknya, mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Naila merasa kehilangan arah. Ia tak mengerti mengapa hatinya terasa kosong setiap hari tanpa kabar darinya. Suatu malam, Naila memberanikan diri mengirim pesan singkat. "Apakah aku melakukan kesalahan?" Raka menatap layar ponselnya lama, tak mampu menjawab. Ia tahu, satu balasan bisa menghancurkan segalanya. Namun saat akhirnya ia mengetik, "Tidak. Kamu hanya terlalu berarti.
semua pertahanan runtuh. Pesan itu menjadi pintu kecil bagi hubungan rahasia yang semakin intens. Mereka mulai berkomunikasi diam-diam, pesan-pesan pendek, panggilan tengah malam, hingga tatapannya menyimpan rindu saat bertemu di keluarga besar. Cinta mereka tumbuh dalam diam, tapi juga dalam ketakutan. Dimas akhirnya menyadari perubahan di sekitar. Naila sering melamun, dan Raka terlihat gelisah setiap kali nama Naila disebut. Kecurigaan itu berubah jadi kemarahan tersembunyi yang menunggu waktu untuk meledak. Sementara itu, Naila mulai merasa bersalah. Ia mencoba menjauh, fokus pada kuliahnya, tapi setiap kali melihat Raka dari jauh, perasaannya kembali kacau. Ia tahu cinta ini salah, tapi ia tak sanggup memadamkannya. Raka, di sisi lain, mulai berencana pindah ke luar kota. Ia berpikir jarak bisa menjadi obat. Tapi sebelum ia pergi, ia ingin melihat Naila untuk terakhir kalinya. Pertemuan itu menjadi titik balik, di bawah langit malam, dengan air mata dan kata-kata yang tak pernah selesai. Jika waktu boleh memilih, aku ingin bertemu kamu di kehidupan yang lain, ucap Naila. Raka pergi tanpa pamit. Naila hanya menerima kabar dari Dimas bahwa kakaknya dipindah tugaskan ke Bandung. Ia berusaha tegar, tapi setiap malam air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Setahun berlalu. Naila berubah menjadi wanita lebih kuat, tapi hatinya tetap menyimpan ruang kosong yang tak tergantikan. Di sisi lain, Raka hidup dengan penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali di acara keluarga besar. Tatapan pertama setelah setahun itu membuat waktu seolah berhenti. Semua rasa yang mereka pendam meledak tanpa suara. Namun kini, ada perbedaan. Naila sudah memiliki seseorang yang mulai mendekatinya, dan Raka sadar ia harus merelakannya atau berjuang melawan segalanya. Pertemuan itu menghidupkan kembali semua yang sempat mati. Raka mencoba menahan diri, tapi Naila masih menjadi kelemahannya. Ia mulai mencari-cari alasan untuk menghubungi lagi, walau hanya sekadar menanyakan kabar. Dimas mulai curiga kembali. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Dalam satu percakapan tajam, Dimas akhirnya bertanya langsung, "Apa kamu menyukai Naila?" Raka tak menjawab, tapi diamnya adalah pengakuan. Konflik meledak. Keluarga sempat retak, Naila merasa menjadi penyebab semuanya. Ia hampir memutuskan pergi dari kota itu, tapi Raka menahannya. "Jangan kabur. Aku akan memperbaikinya," katanya dengan nada penuh tekad. Untuk pertama kalinya, Raka memilih menghadapi konsekuensi dari cintanya, bukan lagi melarikan diri. Raka mendatangi Dimas dan mengakui semuanya. Pertengkaran besar terjadi, tapi kejujuran itu akhirnya membuat Dimas sadar, meski salah, cinta kadang tak bisa dikendalikan. Naila menangis saat mendengar kabar itu. Ia merasa lega sekaligus takut. Dunia seolah menentang hubungan mereka, tapi hati mereka sudah tak bisa kembali seperti dulu. Raka memutuskan mundur dari pekerjaan dan meninggalkan kota untuk memberi ruang bagi semuanya. "Jika memang cinta ini benar, waktu akan membawa kita kembali," katanya sebelum pergi. Naila hanya bisa melihat punggungnya menjauh dengan air mata yang tak sempat diseka. 3 tahun berlalu. Naila kini sudah menjadi wanita mandiri, bekerja di lembaga sosial yang membantu anak-anak jalanan. Hidupnya tenang, tapi setiap kali hujan turun, kenangan tentang Raka datang lagi. Suatu hari, dalam sebuah seminar di Jakarta, Naila melihat sosok yang tak asing di antara kerumunan. Raka, lebih dewasa, lebih tenang, tapi senyumnya masih sama. Dunia seolah berputar mundur dalam sekejap.
pertemuan itu tak lagi canggung. Mereka berbicara lama, bukan sebagai orang yang bersalah, tapi sebagai dua jiwa yang telah berdamai dengan masa lalu. Dan saat Raka berkata, "Maukah kamu memulai dari awal, tanpa rahasia?" Naila hanya bisa menangis dan mengangguk pelan. Hubungan mereka kini terbuka, bukan lagi rahasia di balik pintu. Dimas akhirnya merestui setelah melihat ketulusan keduanya. "Aku tahu, kamu tidak pernah berniat menyakiti," katanya pada Raka. Raka dan Naila memulai hidup baru, jauh dari kota lama yang penuh kenangan pahit. Mereka belajar mencintai dengan cara yang benar, tanpa sembunyi, tanpa rasa bersalah. Di sebuah sore yang tenang, di bawah hujan yang dulu menyatukan mereka, Raka menggenggam tangan Naila dan berbisik, "Akhirnya, kita pulang." Cinta yang dulu terlarang kini menemukan jalannya sendiri. Bukan karena takdir yang memaksa, tapi karena dua hati yang berani menunggu waktu dengan setia.